Marilah kita heningkan hati kita. Mari kita bawa semua intensi-intensi kita untuk doa, mempersiapkan diri untuk jam kerahiman ilahi. Pertama-tama kita merenung dulu dari buku harian Santa Faustina nomor 325. Mari kita hening sejenak mempersiapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buku harian Santa Faustina nomor 325. Tahun 1934. Pada hari Bunda Allah diangkat ke surga, aku tidak menghadiri misa kudus. Dokter perempuan itu tidak mengizinkan aku, tetapi aku berdoa dengan khusyuk di kamarku. Tidak lama setelah itu, aku melihat Bunda Allah tak terperikan eloknya. Ia berkata kepadaku, "Putriku, yang aku minta darimu adalah doa, doa, dan sekali lagi doa bagi dunia dan khususnya bagi tanah airmu. Selama 9 hari, sambutlah komuni sebagai penyilihan dan persatukanlah dirimu erat-erat dengan kurban misa kudus. Selama 9 hari ini, engkau akan berdiri di hadapan Allah sebagai suatu persembahan, selalu dan di mana-mana, di segala waktu dan tempat, siang atau malam, kapan saja engkau terjaga, berdoalah dalam roh. Dalam roh, orang selalu dapat tetap berdoa." Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat kronologi dari nomor 325, pertama dikatakan terjadi tahun 1934 dan dikatakan pada pesta atau hari Bunda Allah diangkat ke surga. Berarti boleh kita pastikan bahwa hari itu adalah tanggal 15 Agustus tahun 1934. Karena setiap tanggal 15 Agustus setiap tahun kita merayakan dalam liturgi gereja Maria diangkat ke surga. Dan pada waktu itu Santa Faustina melihat Bunda Maria yang sangat elok rupanya dan berkata kepada Santa Faustina, "Putriku, yang aku minta darimu adalah doa, doa, dan sekali lagi adalah doa. Doa bagi siapa? Doa bagi dunia dan khususnya bagi tanah airmu." Dan dikatakan juga waktu yang tertentu, yakni selama 9 hari berturut-turut, doakanlah dan sambutlah komuni kudus secara lebih khusus, erat-erat, bersatu dengan kurban misa kudus. Kita melihat bahwa Bunda Allah itu mengajak Santa Faustina untuk terus-menerus berdoa. Berdoa. Berdoa bagi dunia. Dan secara khusus dikatakan bagi Polandia, tanah airnya. Doa adalah hubungan kita dengan Allah. Kebiasaan berdoa bagi umat Katolik sangat penting. Maka perlulah kita mulai memperkenalkan doa kepada anak-anak kita. Doa itu sangat penting, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Suatu permohonan dan syukur kepada Allah kita ucapkan dalam doa.
Oleh sebab itu, doa merupakan hal yang sangat penting bagi orang beriman. Tanpa doa, iman kita dikuat. Tanpa doa, iman kita akan lemah, tidak berdaya, akan kering, dan tidak berbobot. Tetapi dengan berdoa, kita selalu memperoleh kekuatan. Kita ditopang, kita menjadi pribadi yang kokoh, menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang semakin mempersatukan diri dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, orang-orang Katolik diajak berdoa dengan pola doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami atau dari doa Bapa Kami, kita bisa belajar bagaimana seharusnya pola doa seorang Katolik, seorang devosan, seorang yang berdoa kepada Allah dalam iman dan ajaran gereja Katolik. Yakni, Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Pertama-tama kita harus memuliakan Allah. Bukan langsung memohon Tuhan ini itu bagi kita. Dimuliakanlah nama Allah dalam hidup kita. Dimuliakanlah namamu, dan kemudian kita mengatakan, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Bukan kehendak kita. Kehendak Allah yang harus terjadi dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa kita harus bercermin kepada doa Bapa kami. Model doa kita harus menjadi model seperti doa Bapa kami. Seperti Bunda Maria juga, pada saat dia menerima kabar gembira dari malaikat itu, dia berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan itu juga adalah isi doa Yesus di Taman Getsemani. Pada waktu dia melihat bahwa penderitaannya itu akan menjadi penderitaan yang dahsyat dan ngeri. Dia melihat di Taman Getsemani itu, maka dia begitu sangat ketakutan, dan keringatnya juga menjadi tetes-tetes darah. Dia berkata, penyelamat kita berkata, ya Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendaklah yang terjadi. Saudara-saudariku yang terkasih, doa kita harus dipersatukan dengan kehendak Allah. Kadang-kadang kita tidak tahu mau mendoakan apa, bagaimana seharusnya berdoa. Maka hari ini Bunda Maria mengatakan kepada Suster Faustina, doakan dunia, doakan negaramu yang membutuhkan doa-doamu. Kita juga memiliki negara. Kita tinggal dalam negara ini sebagai warga negara Indonesia yang baik. Mari kita doakan juga secara pribadi bangsa kita, supaya bangsa kita, para pemimpin-pemimpinnya juga semakin bijaksana membawa bangsa ini. Akhir-akhir ini banyak kita dengarkan bahwa Indonesia tidak sebaik-baik saja. Maka mari kita juga bawa dalam doa kita negara kita, tanah air kita, agar memperoleh kedamaian, memperoleh kemakmuran, kerukunan antar umat beragama. Dan yang paling penting juga dari nomor ini adalah Bunda Maria mengingatkan Santa Faustina bahwa kita harus mempersatukan doa kita dalam roh. Kadang-kadang kita tidak selalu bisa ikut perayaan Ekaristi. Mungkin dalam perjalanan, atau mungkin dalam keadaan sakit, atau mungkin ada sesuatu hal yang memang sangat kita tidak mungkin dapat berdoa dalam perayaan Ekaristi untuk menghadiri Ekaristi. Kita diajarkan lewat nomor ini adalah, mari terus membenamkan diri, mempersatukan diri dalam doa,
dalam hati dan budi kita, dalam pikiran kita. Kita mempersatukan diri kita kepada kehendak Allah. Tetapi bukan berarti bahwa karena kita telah memiliki kehidupan doa yang mendalam, maka kita begitu saja mau meninggalkan ekaristi. Tidak lagi mengikuti misa. Karena kita sudah berdoa secara pribadi di rumah, kita sudah berdoa rosario, kita sudah berdoa koronka, kita sudah berdoa yang lain-lain, maka seolah-olah misa penting. Bukan begitu. Justru kita harus mempersatukan seluruh diri kita di dalam ekaristi. Ekaristi adalah sumber dan puncak dari iman kita. Dalam ekaristi kita dipersatukan dengan Yesus Kristus. Kita menyambut komuni. Kita bersatu dengan Kristus yang telah melakukan kehendak Allah. Dan secara spesifik, hari ini Bunda Maria mengajarkan Santa Faustina untuk berdoa tekun dan bahkan dikatakan 9 hari berturut-turut untuk berdoa. Selama 9 hari ini engkau akan berdiri di hadapan Allah sebagai suatu persembahan selalu dan di mana-mana. Di segala waktu dan tempat, siang atau malam, kapan saja engkau terjaga, berdoalah dalam roh. Ini juga mau mengajak kita supaya kita memiliki disiplin kehidupan rohani. Mari kita tentukan saat-saat tertentu, waktu tertentu, minggu tertentu, di mana memang kita sungguh-sungguh mendedikasikan hidup kita dalam doa. Coba dulu. Sebagai devosan kerahiman ilahi, mari kita coba. Apakah bisa kita dedikasikan waktu kita misalnya 9 hari ini berturut-turut, aku harus intensif berdoa. Setiap kali aku terjaga, aku berdoa. Setiap kali aku melakukan tugas-tugasku juga aku berdoa. Dan selama 9 hari kita lihat, mungkin kita mengalami perubahan. Mungkin kita tidak lagi memaksakan kehendak kita, tetapi semakin menyesuaikan diri dengan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Bulan ini adalah bulan Maria. Bacaan-bacaan kita juga berkaitan dengan bagaimana Bunda Maria mengajarkan sesuatu kepada Santa Faustina. Kita juga diajar oleh Bunda Maria untuk semakin hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak memaksakan kehendak kita dalam doa, tetapi terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebentar lagi saudara-saudariku yang terkasih, kita akan masuk ke dalam jam kerahiman yang agung ini. Mari kita benamkan diri kita sepenuh-penuhnya, berdoa sepenuh-penuhnya, supaya hati jiwa kita dipenuhi dengan rahmat kerahiman Tuhan. Kita mempersatukan diri kita, mungkin intensi-intensi kita, negara kita, diri kita, keluarga kita, kelompok doa kita, entah siapapun, mari kita persatukan dalam permenungan doa kita dalam jam kerahiman ini. Kita benamkan, kita salami, kita hayati secara sangat mendalam betapa besarnya kerahiman Tuhan bagi kita.